Jadi kalau menurut saya PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke pemerintahan juga. Termasuk juga. Begitu, Masuk ya. atau jadi oposisi? Masuk atau jadi oposisi, atau masuk ditugaskan di oposisi boleh semua. Lihat aja tunggu waktunya dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu belum, Pak? Pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Baru aja pertemuan dengan Pak Prabowo. Ya sudahlah, kita ini semua nggak jauh-jauh beda, tipis lah. Artinya nanti kita lihat aja. Ya, usul ini kan dialog. Dialog ini kan berkembang situasinya, ya kan, dan sebagainya. Kita lihat, kita kalau memang masuk ya silahkan saja kita masuk, kita juga nggak ada masalah. Komunikasi dengan Gerindra sampai sejauh ini kayak apa? Ya lancar, ketemu aja tadi selamat. Pak Prabowo ngasih salam. Tolong titip salam dengan Habib Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Overall bagi saya kalau kita membaca dua variabel lainnya yaitu bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh Partai Gelora. Sekalipun Gelora ini kan nggak lolos ke parlemen, tapi kan sejak awal memang pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangankan ada niat untuk kerjasama ya, berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, kawan-kawan Gelora itu udah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Itu kan sebagai satu bentuk penolakan yang menurut saya cukup agresif. Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, mempertanyakan visi misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai ya berseberangan satu sama yang lainnya. Karena kan selama ini kawan-kawan PKS ini kan adalah partai politik baik pada level elit dan grassroots-nya paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran mulai dari soal. Saya kira problem dari PKS itu kan karena sudah nggak ada ideologinya. Kita harus mulai melihat Pak Prabowo sebagai presiden yang dibentuk oleh rakyat Indonesia. Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Makanya saya sangat berharap kepada Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja, ini kan sebenarnya bukan urusan Partai Gelora. Kalau PKS mau gabung ke Prabowo kan terserah di situ begitu kan. Tapi satu sisi menganggap bahwa ya PKS kalau gabung ke koalisi Prabowo, jelas mereka seolah-olah mengkhianati para pendukung-pendukung mereka sendiri. Ini ada berapa juta orang di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, spekulasi dari Partai Gelora dengan PKS, saya rasa ya tidak seharusnya Partai Gelora itu mengatur PKS. Karena PKS itu adalah di parlemen, mereka lolos begitu kan. Dibandingkan dengan Partai Gelora yang tidak lolos di situ begitu. Maka dengan adanya spekulasi seperti ini saya kira tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah pendukung-pendukung dari dari PKS itu sendiri begitu kan. Memang partai ya punya kepentingan tersendiri di dalamnya. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti orang akan setuju kalau PKS itu menjadi oposisi begitu. Saya sangat sangat setuju sekali kalau PKS itu menjadi oposisi. Biar ada kontrol terhadap pemerintah. Masa PDP doang di situ begitu kan? Bisa saja orang-orang itu masyarakat bisa simpati kepada PDP lagi seperti tahun 2014 dan 2019 di situ. Maka saya kira dengan adanya seperti ini begitu kan, apa yang kemudian disampaikan oleh Partai Fahri Hamzah yang tolak tegas ya PKS masuk ke koalisi Prabowo. Ada apa ini? Jangan-jangan ya takut tidak kebagian jatah menteri dan sebagainya. Ya, yang namanya politik di situ begitu tidak ada yang tidak ada yang absolut begitu kan. Ya pasti salah satu mereka punya kepentingan terselubung. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ayo PKS gabung aja lah biar partai si Fahri pundung katanya. Segitu repotnya ngurusin rumah tangga orang. Benar juga begitu kan. Ya karena satu sisi tidak ada keringat. Tapi kan ini kan menjadi kekuatan dari seorang Prabowo kalau PKS ya maju sebagai
masuk sebagai koalisi di situ begitu kan. Tapi paling tersingkir di situ adalah Gelora. Ya, Gelora dengan PKS ya, karena Fahri Hamzah sudah pengalaman di PKS, maka tentu kalah saing di situ. Kalahnya ya di parlemen mereka. Maka ya di parlemen tidak masuk, tiba-tiba ya mau atur-atur Prabowo. Gimana logikanya begitu kan? Pasti ini ditertawakan oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin dan saya yakinnya pasti ditertawakan di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, saya kira wajarlah dalam dunia politik begitu kan. Ada pro dan ada kontra. Maka saya pribadi begitu menganggap bahwa kalau ini masuk ya tidak menjadi masalah karena ini bagian dari demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan keuntungan bagi PKS apa untuk masuk ke koalisi Prabowo. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita begitu kan. Jangan lalu kemudian ya tidak mendapatkan apa-apa ya tiba-tiba mau bergabung ke situ begitu kan. Kan lucu begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira Fahri Hamzah akan membuat perhitungan di situ kepada PKS. Tapi nampaknya PKS santai-santai aja. Saya mau tanya ya sama Bang Fahri, partai PKS dan partai Gelora lebih banyak mana kursinya? Ketawa aja terus di situ begitu kan. Jadi inilah politik kita begitu kan. Saya kira kalau kita melihat pandangan dari partai Gelora sebenarnya karena menganggap bahwa begini. Ya karena tidak ada keringat ngapain ya mau gabung ke Prabowo. Kenapa tidak menjadi oposisi saja begitu kan ya. Padahal apakah PKS tidak tahan menjadi oposisi begitu. Pendukung-pendukung dari PKS sekarang ini begitu banyak jutaan di situ begitu. Bisa mengantarkan Jakarta menjadi nomor 1 loh begitu kan. Dan bahkan ya naiknya sangat luar biasa. Maka ini kalau gabung tidak PKS, kalau gabung tidaknya PKS ke Prabowo Gibran bukan urusan Partai Gelora. Mari kita baca ini. Sikap Partai Gelora Indonesia yang menolak wacana gabungnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menarik perhatian. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno mempertanyakan ya hal Partai Gelora melarang PKS untuk merapat sebab semua keputusan ada di tangan Prabowo Gibran. Jika PKS diterima gabung ke Prabowo Gibran, artinya aspirasi Gelora dicuekin, kata Adi saat dikonfirmasi. Betul begitu kan? Ya mau apa coba begitu kan? Gelora mau apa coba? Ya pemikiran dari Fahri Hamzah itu aja mereka begitu. Sehingga yang terjadi adalah bahwa suka-suka PKS dan suka-suka Prabowo. Apakah Prabowo akan menerima atau tidak begitu kan? Kalau menolak jelas ada intervensi dari Gelora yang kemudian tidak seharusnya menerima dari partai PKS. Tapi sangat disayangkan Prabowo kan butuh kekuatan di parlemen begitu kan. Jangan lalu kemudian diragukan PKS dengan PDIP untuk menjadi oposisi di situ begitu. Saya kira harus punya kekuatan juga. Nah, inilah Fahri Hamzah di situ mulai ketar-ketir begitu kan. Partai Gelora mulai ketar-ketir. Bahkan ya analisis dari politik ini dari Syarif Hidayatullah itu melanjutkan namun bila PKS batal gabung kemungkinan aspirasi Gelora didengarkan. Maka sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahmud Siddiq menilai selama masa kampanye Pilpres 2024 PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologinya? Bahkan ya apa kata pendukung fanatiknya, sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dengan masa pendukung-pendukung mereka. Ya, walaupun sekarang kita lihat bahwa PKS dianggap mau bergabung ya, secara tidak langsung bagi kami adalah sah-sah aja karena mereka adalah partai. Coba, ini adalah partai ya, kecuali memang seperti Anies Baswedan masuk ke Prabowo Gibran, maka pendukung-pendukung Anies Baswedan itu yang fanatik mereka akan kecewa. Tetapi kalau sebuah partai saya kira tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Karena partai itu adalah juga satu sisi punya kepentingan, satu sisi juga bagaimana jalannya demokrasi di partai PKS itu sama-sama eksis di situ begitu kan. Masa 15 tahun akan menjadi oposisi terus? Logika sederhananya kan seperti itu begitu kan. Sehingga yang terjadi selama ini kalau ke Prabowo jelas mereka dari para pendukung-pendukung Prabowo sendiri begitu kan ya, dari dulu memang ada PKS-nya. Sedangkan
tahun 2014, tahun 2019, tidak semua pendukung-pendukung Prabowo itu beralih kepada PKS. Nah, semua pendukung PKS merasa nyaman ketika Prabowo menjadi presiden. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena PKS sudah teruji para pendukung-pendukung mereka pernah mendukung Prabowo. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada mereka begitu kan. Maka saya kira ini akan menjadi koalisi semakin gemuk, tapi satu sisi saling segot sana sini begitu. Ya kita akan buktikan aja apakah demokrasi ya dipimpin oleh Prabowo Gibran nantinya akan tetap eksis atau bagaimana? Atau masih rebutan kue-kue jabatan? Yang jelas di situ akan menjadi poinnya pasti kelihatan begitu kan. Maka sejak awal saya katakan begitu kan, kalau memang ada nuansa-nuansa ketidaksukaan terhadap bergabungnya Partai Nasdem, Partai PKS, lalu kemudian Partai PKB, maka jelas ada nuansa-nuansa di balik Prabowo ini akan menghancurkan roda kepemerintahan dari seorang Prabowo. Maka kenapa saya katakan seperti itu? Karena apakah demokrasi hanya itu aja dan sebagainya begitu kan? Nah, itu poin penting begitu kan. Maka dengan adanya seperti itu saya kira sah-sah aja, tapi para pendukung-pendukung dari PKS yang militan saya kira akan sedikit banyak punya dampak begitu kan. Tapi kan tahun 2014 2019 mereka sudah teruji untuk mendukung Prabowo. Nah, itu sebabnya kalau semisal ya para pendukung-pendukung mereka begitu kan sudah teruji di situ begitu. Salah satunya misalnya pada waktu 2014 2019 Fahri Hamzah masih di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.